Kami sampaikan Pak Uti dan Gus Yasin untuk menunjuk tim kuasa hukum yang terdiri dari tim advokasi yang berasal dari Semarang yang dari awal sudah mengawal perjalanan pilkada dari awal. Kemudian bersama-sama kami yang ada di Jakarta dari law office-nya, law firm-nya Hamdan Zulfa dan law firm integrity dari punya Prof. Dedi Indrayana. Jadi kami berkolaborasi dalam tim hukum Gus Yasin pada kesempatan hari ini setelah membaca informasi di website kita ternyata sudah diregister dengan perkara 293, maka pasangan calon nomor 2 selaku pasangan yang menang dengan selisih lebih dari 3,5 juta suara berkepentingan masuk membela kepentingan hukumnya di Mahkamah Konstitusi menjadi pihak terkait. Pada kesempatan sore ini kami mengajukan permohonan atas dasar membela kepentingan hukum untuk menjaga kepentingan pasangan calon. Kenapa kami mengajukan itu? Karena di dalam sidang perkara di Mahkamah Konstitusi setelah pemohon menyampaikan, kami memandang dari sisi materi ya, dalil-dalil yang disampaikan itu perlu diluruskan, sehingga kami harus hadir menjadi pihak memberikan keterangan yang tentu saja nanti akan berbeda dengan apa yang disampaikan oleh para pemohon, disertai disertai alat bukti. Sementara alat bukti nanti karena prosesnya ada di dalam sengketa pilkada serentak ini ada syarat ambang batas, di mana kalau di Jawa Tengah dengan jumlah penduduk kurang lebihnya lebih dari 36 ya, 36 juta, berarti 0,5% dari jumlah suara sah atau sekitar 9.000 sekian. Selisihnya sementara 3,5 juta lebih, 3,5 lebih. Maka kami meyakini ini melampaui ambang batas. Meskipun demikian, kami tetap harus tidak boleh jumawa karena MK sangat progresif. Tapi kemudian kami akan mendalilkan, kami sudah mengumpulkan fakta bahwa tidak terdapat alasan ya, bagi pemohon untuk meminta menangguhkan berlakunya syarat pasal 158. Kenapa? Karena permohonan yang didalilkan atau pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan itu fokus ke pelanggaran DSM. Pelanggaran DSM di dalam pasal 135 Undang-Undang 10 2016 menjadi kewenangan Bawaslu. Pertanyaannya adalah apakah pemohon sudah mengajukan sengketa di Bawaslu tentang pelanggaran DSM? Nanti kita buktikan. Kalau belum, tentunya tidak elok atau tidak pada tempatnya tiba-tiba membawa permasalahan ini ke Mahkamah Konstitusi sementara proses di sana konsultasi nomor 69. Isi materi dari permohonan paslon 01. Insya Allah, tapi kami tidak boleh jumawa ya. Tapi insya Allah kami berkeyakinan bahwa semoga aja majelis tidak akan sampai memproses ini pada pokok perkara ya. Harapan kita seperti itu. Artinya sebelum sampai akhir sudah ada putusan selah, misal ya. Itu. Kami punya keyakinan seperti itu. Apakah syarat-syarat sudah diajukan tentang bukan masalah syarat-syarat yang tadi disampaikan oleh rekan kami Mas Hiri bahwa ada syarat ambang batas ya 0,5 ya. Kalau kemudian melebihi batas ambang 0,5 maka pemohon harus benar-benar bisa meyakinkan majelis Mahkamah Konstitusi ada hal-hal yang sangat substansial untuk dilakukan pemeriksaan sehingga ambang batas ini untuk sementara disampaikan. Pilkada konsultasi dengan nomor urut NUPK 60 9
belum Silakan mensyaratkan menuju disertai alat bukti. meja Tapi hanya layanan 8. 1-2 lembar permohonan yang ditandatangani oleh kuasa hukum dilampiri surat kuasa. Itu saja. Kalau kan kita belum bisa mengajukan alat bukti, kenapa? Karena kita belum ditetapkan sebagai pihak. Kita masih sebagai calon pihak. Begitu. Pak, paslon yang menggugat kan menggugat kayaknya keterlibatan Pak Dok sama kepala desa. Bapak bagaimana? Oh iya, kami sudah punya Antrian jawaban. pilkada konsultasi dengan nomor urut Silakan kalau ada memang dibutuhkan, RUPK ya. Tapi kami meyakini itu tidak ada. Silakan Kami menyerahkan menuju kepada mahkamah, meja orang layanan memberikan pertimbangan. 8. Sehingga nanti putusan mahkamah bisa meluruskan apa yang selama ini beredar di tengah masyarakat. Meluruskan hal-hal yang keliru. Kami akan sampaikan berdasarkan fakta yang sebenarnya. Tidak ada keterlibatan yang dinamakan seperti itu. Kemudian tidak ada keterlibatan kepala desa sebagai mesin menang. Misalnya ada kepala desa yang dipanggil kepolisian, tidak selalu harus dihubungkan dengan persoalan ini. Karena itu hal lain yang berbeda, yang tidak ada kaitannya dengan kemenangan pasangan calon kan. Ini yang akan kami luruskan. Makanya kepentingan kami dari paslon 02 sebagai pihak terkait, ada beberapa hal nanti di dalam persidangan ini akan kami luruskan. Parcok nggak ada itu namanya parcok, ya kan? Kalau mutasi itu kan setiap saat, tidak hanya Polri, TNI juga iya, ya kan? Birokrasi juga iya. Kalau kemudian dikait-kaitkan ini kan, ya bagi kami suatu hal yang apa ya, mengada-ada lah. Itu. Monggo kalau mereka berkeyakinan seperti itu tidak. Tetapi kalau kemudian justru sebaliknya, nanti kami yang bisa membuktikan, kami minta di kemudian hari sudah tidak ada lagi nih pembawa-pembawa yang lain-lainnya. Yang ada adalah kemenangannya Pak Ahmad Lutfi dan Tati Yassin adalah kemenangan dari rakyat Jawa Tengah beserta timnya. Itu aja. Gugatan yang masif, struktur dan sistematis seperti itu, mungkin pandangan dari Monggo Pak. Ya, itu kalau bicara yang terstruktur, permohonan atas pelanggaran yang terstruktur itu kan harus dibuktikan bahwa ada keterlibatan dari pasangan calon, ya, yang menggunakan mereka, misalnya TNI, Polri, kemudian kepala desa, digerakkan secara bertingkat, itu terstruktur. Kalau sistematis direncanakan, masif lebih dari 50% kabupaten kota, begitu. Dan ini kalau kami melihat permohonan perbaikan permohonan itu yang mereka dalilkan hanya di beberapa kabupaten kota, belum sampai 50%, bahkan sepertiganya pun tidak. Dan ada beberapa kabupaten yang hanya didalilkan di beberapa kecamatan. Sementara satu kabupaten kan lebih dari 24 kecamatan. Jadi masifnya kami meyakini tidak terpenuhi. 35 kabupaten kota. Kalau setengah plus satunya berarti kan 18. Ya kan? Kalau yang didalilkan mereka terkait misalkan kepala desa dan segala macam, tidak ada itu setengahnya. Dan kalau sudah seperti itu maka masifnya aja, yang masif aja itu nggak terpenuhi.